Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endal Fiarna dari kelas 2 TIP 1 ingin mengerjakan tugas DSS dari Pak Tom, yaitu tentang multi-attribute decision making. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Tom yang telah memberikan saya tugas sehingga saya bisa mengerti dengan mata kuliah ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada teman saya yang telah mengajarin saya sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini. Nah, kita langsung menuju ke soal. Nah, ini ada soalnya, yaitu sebuah perusahaan makanan ringan, XYZ, akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditunjukkan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, beberapa kriteria tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Intinya, dia ingin mencari kriteria untuk meningkatkan perusahaan dia tuh. Terus sama untuk keperluan investasi juga. Jadi kita tuh harus nyari apa sih hasil akhirnya dengan menggunakan kriteria-kriteria ini. Ya udah, kita lanjut aja langsung ke Excel. Nah, di sini udah ada nih. Nah, kita naik dulu. Di sini udah ada yang tadi saya bilang, soalnya tuh ada kriteria. Yang pertama ada C1, uang atau harga. Yang kedua ada C2, nilai investasi selama 10 tahun. Yang ketiga ada C3, daya dukung suatu produktivitas. Nah, yang keempat ada C4, prioritas kebutuhan. Terus yang kelima ada C5, ketersediaan barang. Lalu di situ bawahnya ini ada alternatif. Alternatifnya itu ada 4, yaitu yang pertama A1, membeli box, yang kedua membeli tanah, yang ketiga maintenance, yang keempat pengembangan produk. Nah, langsung nih kita masuk ke kriteria dan alternatif. Di sini ada A1, berarti A1 itu membeli mobil box, tapi di sini ada C1. Berarti tadi C1 adalah harga atau uang. Di situ berarti harganya 150 juta, 500 juta, 200 juta, 350 juta, A2 5 juta, 300 juta, A4 350 juta gitu lah pokoknya udah tertuliskan. Nah, ini dari mana? Ini tuh udah tertulis. Jadi nggak usah pusing dapat dari mana. Terus ini ada C2. C2 apa tadi? Nilai investasi selama 10 tahun. Di sini udah tertulis alternatifnya. Berarti kita nyari nilai investasi ini selama 10 tahun. Udah tuh berapa persen? 15%, 200%, 10%, 100%. Nah, terus ada C3. C3 adalah daya dukung suatu produktivitas. Nah, bedanya dia tuh menggunakan kayak angka 1, 2, dan 3 kayak grade gitu. Nilai. Cuman 1 sampai 2 sampai 3. Di situ tuh kan ada daya dukung produktivitas. Yang angka 1 artinya kurang mendukung, yang kedua cukup mendukung, dan yang ketiga adalah sangat mendukung. Berarti di sini tuh kayak apakah dia mendukung untuk membeli mobil box, membeli tanah, maintenance, atau pengembangan produk. Terus ntar tuh di sini udah ada hasilnya tuh, kayak gini. Nah, yang C4 ini sama kayak gini dia bentuknya, tapi dia untuk prioritas kebutuhan. Bedanya kalau misalnya yang satu itu dia artinya sangat berprioritas. Kalau yang dua artinya berprioritas, dan yang ketiga artinya cukup berprioritas. Nah, C5 juga sama menggunakan 1, 2, 3, tapi dia kayak ketersediaan barang gitu. Jadi kita cari tahu apakah barang ini sulit untuk diperoleh atau mudah atau gimana. Nah, di situ kan ada nilainya juga 1, 2, 3. Kalau 1 dia itu sulit diperoleh. Kalau 2 cukup mudah untuk diperoleh, dan kalau misalnya 3 sangat mudah untuk diperoleh gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke sini. Kalau di sini kan udah jelas tuh. Kita langsung aja masuk ke sini. Normalisasi. Ada min 150, 500, 200, 3,5. Tadi kan saya udah bilang kalau misalnya nanya ini ada di mana, ini udah ada di sini. Yang 150, 500, 200, 3,5. Nah, kenapa di sini 150? Karena dia min. Di PowerPoint tertulis, jika kita ingin mencari suatu biaya atau cost,
kita menggunakan min. Beda kalau misalnya kita mencari suatu keuntungan atau benefit. Kita menggunakan max. Udah kan? Tuh, bentar Pak, aus. Terus, ini udah saya kerjain kan. Saya mencari tahu dari yang mulai 150 per 150, 150 per 500, 150 per 200, 150 per 300, 350. Ini pernya kan dapat dari sini juga nih. Satu-satu kita cari tahu. Ini hasilnya. Begitu juga dengan max. Bedanya max kita nyari yang paling besar. Angka paling besar. Kalau misalnya min kan kita dimulai dengan angka yang paling kecil. Nah, ini sama kayak gitu. Pokoknya kan di sini cuma ada min sama max. Jadi kayak ya udah min itu angka paling kecil, kalau max itu dia paling besar. Gitu. Dan min untuk cost, untuk biaya tadi kita mengeluarkan cost. Jadi kalau misalnya max untuk mencari keuntungan. Gitu. Lanjut, kita ke hasil normalisasi. Hasil normalisasi itu di sini udah ada hasilnya sebenarnya. Jadi yang di sini nih, normalisasi tadi yang saya cari tadi saya pindahin nih ke sini. Nah, udah tuh. Hasilnya kayak gini. Kan sesuai nih sama di sini. Setelah itu hasil normalisasi kita kalikan dengan perangkat bobot. Udah kan? Setelah dikalikan hasilnya kan di sini. Ini. Nah, setelah itu setelah udah nyampe di sini, kan ini udah ada nih, udah tersusun A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, dan seterusnya. Kita tambahin, kita masing-masing jumahin semua ini. Per baris ini, per kolom apa baris ya? Per ke samping lah pokoknya. Nah, kita yang namanya kriteria, untuk yang terbaik kita cari dong nilai yang paling tinggi yang mana. Nah, saya udah jumlahin semuanya, biar nggak banyak tulisan, saya munculin yang tertinggi aja. Nah, di sini tuh yang tertinggi A2. A2 itu hasilnya 0,771 sebenarnya, maaf ini tipu. Berarti yang sesuai dengan kriteria yang bisa untuk, ini tadi dimintanya apa? Ditunjuk selain untuk keperluan investasi, juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan adalah ini tadi. A2 sini. A2. Karena nilai dia yang paling tinggi, dia yang sesuai dengan kriteria itu. Sekian dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan, karena sejujurnya saya belum terlalu mengerti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.